Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ayub pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman-Nya dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, di mana Engkau telah menjaga kami sepanjang tidur kami, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dengan penuh berkat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini ya Bapa, di mana pagi hari ini kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya Elihu berkata, "Bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Sebab sesungguhnya bukan dusta perkataanku, seorang yang pengetahuannya sempurna menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina siapapun. Ia teguh perkasa dalam akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka ditinggikan. Jika mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka akan perbuatan mereka dan akan pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, serta menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jika mereka mendengarkan dan beribadah, mereka akan hidup dalam kemakmuran sampai akhir hari-hari mereka, dan dalam kesenangan sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang yang hatinya fasik menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong ketika mereka dibelenggunya. Mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir dalam aib. Ia menyelamatkan orang sengsara melalui kesengsaraan mereka, dan membuka telinga mereka dengan penindasan. Jika engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas tanpa tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Amin. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, semua ada tujuannya. Mintu den patunna. Adnan dan beberapa sahabatnya mengikuti tes P3K di kabupaten tempat domisili mereka. Dibanding yang lain, Adnan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Dengan sombong ia berkata kepada teman-temannya, "Saya tidak perlu banyak belajar. Kalian semua yang harus belajar keras. Kalau saya sudah pasti lulus." Namun saat pengumuman kelulusan,
Adnan dinyatakan tidak lulus dan semua sahabatnya dinyatakan lulus. Ia kemudian bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Mengapa ia tidak lulus padahal ia rajin beribadah dan berprestasi? Seorang sahabatnya menasihatinya, semua terjadi pasti ada tujuan dan hikmahnya. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kerendah hatian. Pergumulan Ayub sangatlah berat dan menekan. Dalam kesetiaannya, ia sempat berpikir bahwa Allah tidak mempedulikan dan mendengarkannya. Dalam kesesakan itu, seorang sahabat bernama Elihu datang membawa nasihat. Elihu mengajak Ayub untuk melihat hikmah dan pelajaran dari apa yang sedang dialaminya. Alih-alih terus mengeluh, Ayub justru merenungkan kehidupannya. Ia diajak untuk merenungkan diri, untuk bertobat, dan lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah rancangan yang indah. Tujuannya ialah agar Ayub tetap setia kepada Tuhan dan lebih percaya pada rencana Tuhan. Kalau ia melihat semua yang terjadi dalam perjalanannya sebagai adalah bagian dari cara Tuhan membuatnya semakin kuat dan setia, maka ia tidak lagi menyalahkan Tuhan, sebab Tuhan punya rencana. Kita sering mengalami pergumulan dan persoalan kehidupan yang dapat membuat kita meninggalkan Tuhan ataupun mempersalahkannya. Kita belajar bahwa saat mengalami masalah hidup, kita sedang dibentuk untuk lebih kuat dan setia kepada Tuhan, sebab Ia sedang menenun sebuah rencana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, apakah kami dalam surga, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, yang selalu menguasai kami, sehingga firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi yang indah ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu apapun yang kami lakukan hari ini. Semua itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu pernikahan ataupun pertambahan usia. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sedang dalam bangku pendidikan. Berikan hikmat sehingga anak-anak kekasih kami ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh oleh karena menderita penyakit. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau hadir, Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan, baik itu lewat tangan para medis, para dokter, dan obat-obatan yang diminum. Biarlah kuasa dan mujizat-Mu nyata, sehingga jemaat-Mu mengalami pemulihan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam usia emasnya, yang dalam masa tuanya. Kau berikan kesehatan, kekuatan. Kau hadir bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka merasakan kekuatan dari Tuhan semata.
Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Kau berikan ketenangan, Kau berikan keamanan. Engkau berikan Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga mampu mengambil kebijakan yang seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan apakah dalam surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami sampaikan kepadamu lewat anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.